Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Haji Anita selaku Wakil Direktur dari PT Trisakti Cipta Nusantara. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Baik Bu, mungkin langsung saja kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Adinda Sheila Amandita selaku konsultan hukum dari Jayabaya Law Firm bertindak atas nama PT Trisakti Cipta Nusantara yang telah melakukan legal audit atau legal due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Mohon maaf sebelumnya, kami dari Jayabaya Law Firm meminta maaf karena legal opinion laporan full due diligence dilakukan secara daring atau secara virtual dikarenakan kondisi pandemi. Baik, langsung saja saya mulai. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, kepada yang terhormat Bapak Lutfi Gunawan selaku Direktur PT Trisakti yang sedang berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Wakil Direktur Ibu Haji Anita. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum di PT Langgeng Sentosa atas rencana investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara tertanggal dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara kepada pemeriksa, maka berdasarkan asumsi-asumsi dan hasil pemeriksaan tersebut, bersama ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami, PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan pada hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi untuk menandatangani dan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal ini dibuktikan dengan PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan ini telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 37 tertanggal 29 Juli tahun 2018. Untuk poin selanjutnya, yang kedua, bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, PT Langgeng Sentosa dalam hal melakukan perubahan anggaran dasar sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal ini dibuktikan dengan anggaran dasar perusahaan PT Langgeng Sentosa telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 37 tertanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C1514 HT0104 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Untuk poin ketiga, bahwa terkait hasil pemeriksaan kami terhadap susunan direksi, susunan Dewan Komisaris, dan kesesuaian mengenai data identitas diri sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada serta anggota direksi dan wakil komisaris masing-masing tidak pernah terlibat dalam sengketa hukum. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya untuk poin keempat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen kebijakan perusahaan yang mana dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksaan terhadap notulen rapat direksi, notulen rapat komisaris, notulen rapat umum pemegang saham, dan dokumen dan catatan lain terkait dengan kebijakan perusahaan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, poin kelima, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas saham dan permodalan yang telah tertuang dalam anggaran dasar Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 37 tertanggal 29 Juli 2018 yang memuat tentang jenis saham yang telah dikeluarkan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing saham tersebut, tentang sejarah kepemilikan saham dan permodalan sepanjang waktu. Hal ini
sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, untuk poin ke-6, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen perizinan dan persetujuan PT Langgeng Sentosa, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan secara hukum berdasarkan kopi dokumen yang kami terima. Perizinan-perizinan tersebut dikeluarkan oleh instansi, departemen, atau lembaga yang sah menurut hukum Indonesia. Lalu selanjutnya untuk poin ke-7, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap aset dari PT Langgeng Sentosa, yang mana semua aset sudah tercatat atas nama PT Langgeng Sentosa dan sudah memiliki status kepemilikan yang sah secara hukum. Hal ini didukung oleh dokumen-dokumen seperti akta kepemilikan dan lain sebagainya. PT Langgeng Sentosa tidak memiliki sengketa atas aset yang dimiliki atau yang dikuasai. Untuk poin ke-8, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen di bidang ketenagakerjaan dan konfirmasi kami kepada pihak PT Langgeng Sentosa, yang mana sejak mulai beroperasi, PT Langgeng Sentosa telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ke Disnaker Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2007 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Poin ke-9, bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dalam hal standar sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa kepada karyawannya adalah didasarkan pada sifat pekerjaannya. Karena PT Langgeng Sentosa memiliki dua sifat pekerjaan karyawan, yaitu karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tertentu atau yang disebut sebagai kontrak dan borongan, lalu karyawan yang bekerja dalam jangka waktu tidak tertentu atau tetap. Untuk karyawan kontrak dan borongan didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dalam sistem pengupahannya, tetapi untuk karyawan tetap maka minimal mengikuti upah minimum dengan ditambah berbagai tunjangan dan lain-lain, serta didasarkan atas pengalaman atau keahlian di masa kerja. Lalu selanjutnya di poin ke-10, bahwa berdasarkan poin 8 dan 9, menurut pendapat kami, PT Langgeng Sentosa tetap legal mempekerjakan pekerjanya karena hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja di atas adalah dibuat secara kontraktual. Lalu yang ke-11, bahwa berkaitan dengan asuransi berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap PT Langgeng Sentosa yang telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran, fire, dan risiko lainnya all risk berdasarkan suatu paket polis telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertangguhan ditambah Rp200 juta yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari risiko tersebut. Untuk poin terakhir yaitu poin ke-12, bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan atas perkara hukum yang melibatkan PT Langgeng Sentosa, tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK karena sebagian pekerja yang dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 Pitsus PHI /2020 /PN Surabaya dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Sebagai bukti, legal opini ini terkait dengan due diligence yang diterbitkan untuk keperluan dari PT Trisakti Cipta Nusantara yang berkantor pusat di Kalirungkut, Jalan Raya Tenggilis, Mejoyo nomor AA2, Tenggilis, Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salam sejahtera untuk dan atas nama Jaya Baya Law Firm, Adinda Sheila Amandita. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya ada yang ditanyakan. Silakan Bu. mengenai dalam laporan tersebut dituliskan jika pernah terjadi sengketa pada pengadilan hubungan industrial terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh. Kemudian bagaimana jika di kemudian hari terjadi kembali
Begitu, Bu. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi menurut saya selama pemeriksaan terhadap PT Langgeng ini tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan secara hukum meskipun pernah terjadi sengketa PHK, tetapi PT Langgeng dapat bertanggung jawab dengan menyelesaikan sengketa ini. Dengan akhir PT Langgeng dapat memenuhi tuntutan dari serikat buruh. Jadi saya berasumsi apabila terjadi kembali maka PT Langgeng dapat bertanggung jawab dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah, Bu. Baik, Cukup. ya. Sekian legal opini laporan full diligence dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.